94, beliau 93, jadi kami sebenarnya satu level dan satu guru. Ya. Baik ya, jadi tidak ada yang bodoh, yang ada hanya anak yang tidak memiliki coach dan komunitas. Jadi ini penting bagi semua bahwa lingkungan yang mendukung membuat anak kita lebih hebat. Pelatih yang menginspirasi, tadi materi Pak itu dijelaskan, itu akan sangat berimpact luar biasa. Ya, Bapak Ibu nanti bisa search di Google, ya itu anak berprestasi robot itu biasanya dari mereka dari banyak keterbatasan yang luar biasa. Ya, ini satu contoh, ya tahun 2015 dulu saya dengan partner saya dari Malaysia, saya datang ke Jakarta, kita ngadain workshop tentang coding dan IS salah satu pabrik robot yang ada di Malaysia. Kemudian ada satu anak datang ke saya, Bapak, saya tertarik sekali mengikuti materi Bapak robotik ini. Terus Bapak disampaikan bahwa kalau ada anak yang tertarik ikut lomba ke Malaysia, punya motivasi, silahkan datang saja. Saya datang Pak. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Titik saya namanya MAN 4 Tangerang. Kalau Pak di Google ya, MAN 4 Tangerang itu sekolah yang ditemani di daerah Mau, itu daerah miskin ujung ya Jakarta yang bandara arah ke sana. Saya tanya ke dia, apa profesi ayah kamu? Bapak ibu saya bercerai Pak, ibu saya menjadi buruh cuci dan bapak saya sudah hilang nggak tahu kemana. Oke, terus tapi saya kepingin Pak ikut lomba robotik di Jakarta. Bapak bilang kalau ada yang tertarik punya kemauan, saya akan fasilitasi untuk bisa berangkat ke sana. Ya, singkat cerita saya challenge dia. Ini anak, hey dek, kamu cuma cukup satu syarat, gampang buat kamu. Apa? Kamu cuma urus 2 aja. Ya, gimana caranya kamu ngurus paspor? Harganya sekitar 500.000 dan yang kedua kamu bisa punya tiket. Itu aja. Yang lain-lain nanti saya cover. Ya, ternyata anak ini kemudian seminggu kemudian datang saya, Bapak, saya sudah siap dengan yang Bapak kasih. Yang saya bikin saya tersentuh, saya tanya dia, kamu duit itu dapat dari mana? Contohnya. Yang pertama Pak, biasa Pak, karena saya sekolah negeri, saya pamit sama sekolah Pak. Ya sama sekolah biasa sih Pak, dimarah-marahin, kamu nih mau keluar negeri nggak punya duit, nekat, ngawur gitu kan, dan sebagainya. Tapi saya tidak peduli apa, yang penting saya minta doa beliau dan ya kalau bisa jangan doa gitu, disamoni sekalian gitu kan. Akhirnya dia dapatlah uang 1 sekian ratus ribu. Terus yang kedua, yang saya jadi tersentuh ke dia apa? Dia bilang saya, Bapak, untuk berangkat ini saya terpaksa menggadaikan laptop saya. Ekstra, menggadaikan laptop dia supaya punya uang untuk beli tiket. Saya bilang lah, ini yang bisa dapat saya, ini yang anak yang mungkin layak untuk saya bawa. Akhirnya kemudian kita bicara, kemudian kami latih robotnya gimana, kami siapin semua, ya kan? Setelah kami lihat siapin semua, kemudian berangkatlah kita ke Malaysia. Ya, di Malaysia itu namanya Kuala Lumpur Engineering Science Festival. Itu kompetisi sains robotik terbesar di Malaysia yang diadakan oleh Kementerian Indonesia. Datang ke sana, apa yang terjadi? Saya hanya bawa surat undangan dari mereka karena kami dari asosiasi kasih gratis. Ya, terus kemudian hotelnya saya bayar, terus kemudian saya dipinjami robot dari mereka. Kita dari Indonesia dengan boneka datang bawa satu robot gitu kan. Dan anak saya biasa akhirnya langsung keringetan gitu kan. Kenapa kamu keringetan gitu kan? Pak, ini lain yang ini ya Pak. Kita kok modal nekat saja Pak. Hei, untuk pertarungan ini belum kita mulai ya. Mental itu jangan mental tetap ya. Kita sudah tidak ada pilihan lain selain kita pengen di event itu. Nah, mentalnya saya bangkitkan, akhirnya ada lomba namanya bagaimana cara memindahkan benda setelah dari titik A ke titik B. Nah, apa yang terjadi? Ya begitu di sana
Maka Malaysia yang banyak itu mereka dengan beragama berbeda. Mereka mengisahkan bagaimana menggunakan bahasa. Nah, kemudian kita ada tempat yang bagus tapi kualitas kerjanya nggak bisa, juga nggak bisa kan? Seperti permainan sepak bola yang sekarang di Indonesia ya. Jadi akhirnya bilang oke, kita kolaborasi sekarang. Saya bilang ke dia, kita sekarang ganti strategi. Kalau mereka banyak membawa benda dari titik A ke titik, sekarang kita ganti yuk. Kita ganti sekarang bagaimana cara memindahkan cepat benda itu. Jadi size-nya robot itu kecil, lincah, harus ada halaman, bekerja kan ada. Oke, kita ganti itu ya. Pertama kali kita lab 1, kita ketawain Indonesia, berarti kita orang-orang yang naik kereta tapi begitu second round kita bergerak lebih cepat, ya. Dan kemudian ternyata kedua kita menang sedikit dan terhadap yang ketiga. Saya lagi menggunakan strategi yang sama, fokus, don't care dengan everything yang dari situ. Ada Malaysia yang wah gak niat ini don't care, kita fokus ke situ. Dan ternyata di kata terakhir itu di Corporate Festival kita menang dengan kecepatan lebih sekitar 20 detik dari yang lain. Ya, itu heboh ya kan? Dan kemudian ada TV3 Malaysia yang datang menghampiri saya. Wah, semangat Indonesia, anak Malaysia segitu banyak ini, anak Indonesia datang tampil. Akhirnya saya sampaikan, waktu itu ini saya persembahkan untuk para TKI Indonesia yang ada di Malaysia, ya. Jangan salah ya, orang Indonesia tidak hanya menjadi seorang kuli, tapi kita juga bangsa ya, anak-anak. Itu tangan dong ya. Wah, cerita itu kita banyak sekali. Saya punya pengalaman bawa lomba anak ke Cina, ke Rusia, ke Korea hampir tiap tahun ya. Ternyata menyimpulkan satu hal tadi ya. Jadi tidak ada anak yang belum mendapatkan kesempatan ketemu dengan guru yang hebat dan lingkungan komunitas yang hebat. Ketika itu terjadi maka kemenangan itu luar biasa ya. Oke ya. Yang kedua ini Ali bin Abi Thalib ya menyampaikan bahwa didilah anak-anak kita sudah zamannya. Jadi Bapak Ibu semua ngajar, metode mengajar harus disesuaikan dengan teknologi dan perkembangan zaman karena zaman sudah berubah. Ya, kalau zamannya Nabi, zamannya Ali ada coding, mungkin ada belajar coding ya, tapi kan belum ya. Jadi itu ya. Yang terakhir ya, ya keberhasilan itu bukan hanya orang pintar, ini orang pintar, tapi orang-orang yang memang bekerja keras. Jadi poinnya adalah bahwa kemampuan kita menjadi sangat luar biasa ketika kemampuan kita itu bisa disignifikan, bisa berkolaborasi dengan banyak. Ya, oke, next. Ya, ini saya kaget ini foto cupnya ini. Jadi saya di ITS, ya kemudian saya pernah beberapa kali ganti perusahaan, termasuk tahun 2003 saya datang ke Kendari sebagai seorang engineer telekomunikasi. Jadi dulu 2003-2004 itu saya bawa ke sini ada peresmian BTS Excelcom. Nah itu kita butuh komisioner yang aktif dari satelit dari Kendari ke Jakarta. Saya datang itu sebagai seorang karyawan. Alhamdulillah sekarang luar biasa Allah. Nah hari ini saya datang, alhamdulillah diundang oleh Musabir sebagai seorang pengusaha. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Promosi ya. Oke ya, jadi itu jadi yang pertama kami aktif di bagian yang pertama punya banyak track record bidang pelatihan teknisi handphone dulu kan semuanya punya bimbel komunitas namanya ini kami dipercaya banyak kelompok di Asia Tenggara untuk membuat bukti-bukti ya. 5 tahun lalu saya diundang Vietnam Kementerian Pendidikan, tahun lalu diundang sekolah namanya sekolah Al-Nah di Kelata ya, dunia sekolah di Johor, di Singapura, Mesir ya kan, Jeddah juga pernah datang ya, kontribusikan untuk adik-adik yang hebat ya. Oke, next ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, apa yang membedakan orang hebat dengan orang hebat? Kuncinya adalah di innovation. Innovation adalah pembeda
antara leader dan follower. Ya. Umus Sabri bagaimana Pak sekolahnya? Betul tidak? Kalau inovasi luar biasa, maka sekolahnya berkembang. Jadi sekali lagi saya salut ke Umus Sabri, tepuk tangan dong buat Umus Sabri. Punya inovasi, ya kan? Punya kelas internasional, kelas digital, ya kan? AI coding juga bagian strategi untuk sebenarnya menjadi pembeda, ya, menjadi leader, bukan follower, ya. Jadi kalau mau sukses, jadi leader, jangan jadi follower, ya. Ya, dan kreativitas adalah apa? Adalah bagaimana kita menciptakan ide-ide yang memberikan value. Ya, ini bagus kalau biasanya yang bikin kelas digital. Ini ada value yang kita kembangkan menjadi sebuah trademark dan value yang menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Next, ya. Jadi ini ya, kenapa kita mesti berubah? Ya, karena roadmap-nya adalah terjadi banyak perubahan ya dari abad ke-18 sampai sekarang. Sekarang disebut dengan abad ke-20 yang berikutnya sudah lama. Next, ya ini ya. Jadi banyak sekali pergeserannya dari automation sampai ke system integration. Next, nah ini kan. Jadi kalau semua guru-guru ingat kita dihadapkan pada dunia teknologi informasi yang besar. Jadi semua media pembelajaran. Next, ya. Jadi implikasinya apa? Jadi internet itu bisa merubah semuanya, ya. Tidak hanya sisi transportasi, termasuk pendidikan menjadi faktor yang bisa mengubah banyak hal, ya. Next, ya. Nah, ternyata ingat, semua harus tahu bahwa sekolah outputnya apa? Outputnya adalah capaian, ya. Kalau dulu artis itu hebat, kalau ilmunya luar biasa, ya. Karena sekarang berubah. Yang orang SMA loh, kayaknya luar biasa, juara level Jawa Timur, karena sekarang juga menjadi pegawai di Departemen Keuangan saja, dengan standar-standar saja, trainer di KPK, gitu ya. Jadi kita apa yang faktornya ada? Kita forcing di collaboration, critical thinking, komunikatif dan kreatif. Nah, ini bisa sangat related ketika nanti Bapak Ibu semua sekolah Bapak Ibu mengembangkan teknologi digital dan AI dan stakeholder sangat ya, related. Karena yang kita ajarkan adalah belajar tentang innovation, belajar tentang kreativitas. Ya, ya baru semua banyak profesi 5 tahun 10 tahun lagi akan banyak berbeda. Kita namanya mau kerja harus dulu dari sarjana atau bisa kerja. Sekarang karena SD bisa kerja, jadi YouTuber, jadi macam-macam profesinya. Jadi penting bagi semua untuk mendeliver pembelajaran yang berbasis kreativitas. Karena cara kita menghadapi masa depan dengan cara kita Oke ya, next. Ya. Kenapa ya STEM itu populer? Bagus semua. Jadi survei di seluruh dunia menyatakan bahwasanya negara-negara yang relasi tingkat kualitas pendidikan yang bagus. Ya, itu surveinya. Nah, kenapa? Ya, karena ini. Yang pertama, integrasi sains teknologi ini dalam satu keberhasilan. Jadi sifatnya adalah konseksual. Itu yang menarik ya. Kurikulum K13 seperti arahnya ke situ. Bagaimana anak-anak tahu apa yang namanya pembeda, mohon maaf, pembeda di luar negeri dengan di Indonesia. Mereka lebih kontekstual. Seorang dokter itu tidak hanya punya basic di kedokteran, tapi juga memiliki basic di engineering yang bagus. Misalnya, ketika ada case, misalkan ada kejadian ada pasien yang jatuh kecelakaan, semuanya kita harus berhospitalisasi.